Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga individu, yang tercermin dari ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang cukup, aman, bergizi, beragam, serta terjangkau untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup kemampuan ekonomi dan fisik masyarakat dalam mengakses makanan bergizi secara berkelanjutan. Setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat ketahanan pangan yang berbeda-beda, yang tercermin dalam nilai indeks ketahanan pangan dan peringkat provinsi. Pada penelitian ini, digunakan data dari Pulau Sumatera yang mencakup beberapa provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, dengan nilai indeks ketahanan pangan serta peringkat yang bervariasi pada masing-masing provinsi. Untuk mengetahui hubungan antara indeks ketahanan pangan dan peringkat provinsi tersebut, digunakan analisis statistik dengan metode korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat ataupun hanya bersifat kebetulan. Saat ini, ketahanan pangan masih menjadi permasalahan besar di Indonesia. Beberapa faktor seperti perubahan iklim yang ekstrim menyebabkan banjir dan juga kekeringan, sehingga berdampak pada penurunan produktivitas lahan pertanian. Distribusi pangan yang belum merata, terutama daerah terpencil, karena sarana transport dan logistik yang masih kurang memadai, dapat menyebabkan kelangkaan dan juga kenaikan harga pangan. Ketidakmerataan ketersediaan pangan ini juga diperkuat oleh kurang terdiversifikasinya pangan nasional. Kebijakan ketahanan pangan yang lebih difokuskan pada beras kurang memberikan peluang pada diversifikasi pangan. Akibatnya, daerah-daerah yang semula makanan pokok bukan beras, seperti jagung, sagu, maka secara sistematik beralih pada beras. Padahal, secara kultural, daerah mereka lebih sesuai dengan makanan selain beras. Kondisi inilah menjadi salah satu dapat menimbulkan ketimpangan ketersediaan pangan untuk masing-masing daerah, serta pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan juga dinamika dapat menyebabkan peningkatan permintaan pangan. Hal ini terasa nyata ketika akhir-akhir ini Sumatera mengalami bencana alam, terjadi kelangkaan pangan, dan memperlihatkan bagaimana faktor-faktor tersebut saling memperburuk kondisi dan juga menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, dirumuskan hipotesis H0 tidak terdapat korelasi antara indeks ketahanan pangan dan peringkat provinsi, sedangkan H1 terdapat korelasi antara indeks ketahanan pangan dan peringkat provinsi. Hasil perhitungan menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,986. Dengan taraf nyata, tolak H0, terima H1. Nilai koefisien korelasi tersebut mendekati minus 1, yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel sangat kuat dan bersifat negatif. Artinya, semakin tinggi indeks ketahanan pangan suatu provinsi, maka peringkat ketahanan pangannya akan semakin baik. Untuk memastikan hal tersebut, dilakukan pengujian statistik menggunakan uji T. Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai T hitung sebesar minus 13,44, sedangkan nilai T tabel sebesar kurang lebih 2,57. Jika dibandingkan, nilai T hitung lebih kecil dari tabel kiri. Dari hasil hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan adanya hubungan korelasi yang signifikan antara indeks ketahanan pangan dan peringkat provinsi di Pulau Sumatera. Peran teknologi pangan diharapkan mampu memberikan solusi dalam upaya meningkatkan indeks ketahanan pangan di setiap provinsi dan permasalahan ketahanan pangan di Indonesia dapat teratasi. Peningkatan indeks ketahanan pangan menjadi kunci utama dalam memperbaiki ketahanan pangan daerah
Dalam konteks ini, teknologi pangan memiliki peran strategis sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan ketahanan pangan di Indonesia, seperti perubahan iklim, kesetimpangan distribusi pangan, dan rendahnya diversifikasi pangan. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, diversifikasi pangan lokal, yaitu penerapan teknologi pangan untuk mengolah dan memformulasikan bahan pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian menjadi produk pangan yang bernilai gizi tinggi, aman, dan memiliki daya simpan optimal. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Kedua, inovasi pengolahan dan pengawetan pangan melalui penggunaan teknik pengawetan modern seperti HPP dan juga MAP guna memperpanjang masa simpan produk pangan. Teknologi ini berperan penting dalam meminimalkan kehilangan pasca panen akibat bencana alam atau iklim ekstrim, serta menjaga ketersediaan pangan saat distribusi mengalami kendala. Ketiga, penguatan akses dan stabilitas pangan melalui interaksi teknologi pangan dengan sistem informasi untuk memantau stok dan juga harga pangan secara real-time. Upaya ini mendukung perencanaan produksi yang lebih tepat, memperlancar distribusi ke daerah rawan kelangkaan, serta menjamin akses pangan yang lebih merata bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir, yaitu kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan lokal yang sehat bergizi guna meningkatkan penerimaan masyarakat. Melalui rangkaian pembahasan yang telah dipaparkan, ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera, terlihat sebagai persoalan yang dipengaruhi oleh kondisi alam, distribusi, kebijakan, serta kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya pangannya. Perbedaan tingkat ketahanan pangan antar provinsi menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis potensi lokal, di mana teknologi pangan berperan penting dalam mendukung diversifikasi pangan, menjaga ketersediaan, serta memperkuat akses dan stabilitas pangan secara berkelanjutan agar upaya peningkatan ketahanan pangan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.